Maulis Mangunsang, Febriansa, dan Ramsala Aritona. Dan kami masyarakat Indonesia juga keberatan karena si PC pura-pura bodoh, pura-pura tidak mengerti. Padahal dia adalah seorang dokter, di mana semoga kuasa hukum PC mendengar ini. Beritahukan baik-baik kepada klien Anda bahwasannya PC terlibat dalam pembunuhan ini. Perannya yang perlu Anda camkan baik-baik PC, mengundang PCR, merancang skenario untuk keduren 3, dan Anda mempersiapkan uang untuk membayar ajudan. Itu merupakan adalah skenario dan peran Anda. Dan di sini cukup jelas. Setelah itu, kita keberatan atas laporan kuasa hukum yang berulang-ulang mengatakan Sambo tidak memerintahkan menembak, menghajar tapi sampai habis. Bahkan dia tidak mencegat. Bahkan tadinya dia sudah mengakui dia memang memerintahkan dan membunuh, dan bahkan dia sudah meminta maaf kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua, dan dia memerintahkan menembak. Itu juga diketahui oleh Komnas HAM atau Bapak Taufan Damanik. Sekarang berubah-ubah lagi. Walaupun Baradae sempat berubah keterangan di dalam BAP-nya, namun tidak sesering Sambo dan PC. Sambo dan PC berubah sampai pengadilan tiba, di mana Baradae lebih konsisten dibandingkan Sambo dan PC dan ketiga kesaksian lainnya. Bahkan sebagai masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia pendukung keadilan untuk almarhum Brigadir Joshua yang dimana telah habis difitnah habis-habisan oleh Sambo dan PC, selalu mengatakan pelecehan, bahwasannya yang berasumsi bukanlah masyarakat Indonesia atau kuasa hukum dari almarhum Brigadir Joshua, namun di sini yang berasumsi adalah jelas-jelas si PC dan si Sambo, karena mereka tidak bisa memberikan fakta adanya pelecehan. Bahkan pelecehan tersebut sudah dipatahkan di Duren 3, bahkan di Magelang pun sudah dipatahkan. Namun lagi-lagi si PC ngeles dengan alasan dia tidak tahu kapan dilecehkan, yang jelas dilecehkan. Seolah-olah masyarakat Indonesia begitu bodoh. Yang mulia, kami mohon agar yang mulia cerdas dan bijaksana dalam menganalisa segala kebohongan-kebohongan yang dibangun PC dan Sambo, karena selalu tidak konsisten. Adapun kita lebih mempercayai Baradae ketimbang Kuatmaruf, karena Kuatmaruf adalah orang-orang PC, di mana PC sempat menawarkan uang kepada para ajudannya. Bahkan Bribka RR pun kita tidak yakin dia tidak melihat penembakan hanya karena sebuah HT. Kemudian berdasarkan cerita dan kebohongan si PC, kita menyimpulkan dan menganalisa, bukan berasumsi namun analisa kita, bahwasannya si PC lah yang memperkosa Joshua, dan si PC merasa tertolak dan malu terhadap dirinya sendiri. Kemudian si PC memfitnah Joshua habis-habisan, seperti kasus istri Potifar, Raja Daud. Bukan Raja Daud, Raja Potifar, terhadap ajudannya Yusuf, istrinya sendiri yang memfitnah. Dan kita tidak boleh lupa bahwasannya ada juga memang perempuan licik dan picik yang menginginkan tubuh seorang pemuda yang tampan dan gagah. Dan kita di sini menganalisa segala kebohongannya si PC, bahkan sampai di pengadilan dia berpura-pura orang bego, tidak memilih seperti orang yang idiot, yang EQ-nya di bawah rata-rata, padahal dia seorang dokter. Dia ingin memanipulasi kita dengan segala kebodohan-kebodohannya,
dan kedepresiannya. Segala kebohongan si PC kita sudah patahkan. Maka dari itu yang mulia, kita sangat berharap agar yang mulia di sini memang cerdas dalam menganalisa segala fitnah yang dilontarkan si PC. Mengapa kita mengatakan ini adalah sebuah fitnah? Karena seperti yang dikatakan kuasa hukumnya, tidak ada fakta. Kita harus berbicara sesuai fakta. Demikianlah karena si PC tidak bisa memberikan fakta dan bukti berupa visum atau barang bukti yang telah dihilangkan. Maka dari itu ini kita katakan adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Maka dari itu kita masyarakat Indonesia ingin agar nama almarhum Brigadir Joshua bersih dan tidak ada lagi fitnah oleh kelakuan busuk si PC. Karena jelas di sini si PC lah biang kerok dari segala permasalahan ini. Yang mulia, oleh sebab itu kami mohon kebijaksanaannya, karena kami begitu keberatan masyarakat Indonesia. Karena kami bukan orang bodoh. Walaupun kami rakyat miskin, tapi kami tidak bodoh. Kami mampu menganalisa segala kebohongan PC berdasarkan fakta, sesuai dengan ucapan kuasa hukum PC dan Sambo, di mana mereka sendiri tidak mempunyai fakta, namun kita punya fakta elektronik. Tanggal berapa PC memuji-muji Joshua walaupun sudah diperkosa dan bahkan mau pulang dari Magelang. Dan sekarang dia mengatakan pokoknya dilecehkan, tapi dia mau pulang barengan dengan orang yang memperkosa dia. Dan sifat-sifat orang yang diperkosa atau dilecehkan bisa kita lihat contoh, seperti kasus yang pernah viral di berita, di mana pasien dilecehkan oleh suster laki-lakinya. Dia marah-marah, teriak, bukan mengumpet di dalam kamar mengurung diri. Apalagi dia seorang nenek-nenek, bukan anak gadis yang dilecehkan, yang sampai sebegitu depresi. Bahkan berarti terlihat jelas kalau misalkannya kuasa hukumnya mengatakan si PC cuek pada saat itu, tidak tahu tentang penembakan. Kenapa dia menyuap? Dan kenapa dianya, kalau dia cuek, kenapa dia melontarkan bahwasannya dia trauma dan depresi setelah itu, sementara dia tidak mau tahu? Bahwasannya bisa kita simpulkan di situ dia pada saat itu tidaklah benar trauma atau depresi, yang artinya tidak ada pemerkosaan terjadi terhadap perempuan iblis ini. Terima kasih.